Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Prosesnya mungkin jaringan internetnya ya. Oke, malam ini kita akan belajar mengenai tentang hipnoparenting dengan judul cara efektif berkomunikasi sesuai dengan karakternya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, saya adalah Nana Sugiarto di sini. Bapak Ibu di dalam kesehariannya pernah mendengar dengan kata hipnoparenting? Mbak, Belum. Nah, hipnoparenting ini ya paling dasarnya adalah tentang bagaimana kita melakukan kegiatan dalam komunikasi di dalam keluarga. Nah, saat ini yang kita akan fokuskan adalah bagaimana cara untuk berkomunikasi sesuai dengan karakternya. Pasti kita yakin mungkin ada Bapak Ibu yang sudah memiliki anak atau ada sebagai seorang pendidik, pasti di situ juga ada macam-macam karakter yang kita harus pahami dari anak-anak kita. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Dalam keilmuan ya ada namanya pertumbuhan dan perkembangan dalam diri anak. Pertumbuhan itu yang kita ketahui bersama itu berupa fisik. Ada tinggi badan, berat badan yang kita lihat dalam diri anak-anak. Kemudian dalam diri anak-anak juga ada namanya perkembangan. Perkembangan itu ada motorik halus, motorik kasar, sosial emosi dan kemandirian, bicara dan bahasa. Kalau motorik kasar itu biasanya lebih kepada anak bergerak, anak memanjat, ya, berjalan, lari-lari. Ya. Nah, kemudian kalau motorik halus kita seperti contohnya belajar menulis, kemudian belajar merangkai, itu termasuk motorik halus. Kemudian sosial emosi, bagaimana si anak ini bisa mengungkapkan rasa emosinya. Ketika dia merasa sedih bagaimana, merasa marah bagaimana, ya. Kemudian dalam kemandirian, mungkin dari kita amati dalam bidang pendidikan atau dalam berkeluarga, ada karakter-karakter dari anak yang kadang kenapa sih anak ini diam aja, atau kenapa sih anak ini suka marah atau suka berontak ketika melakukan sesuatu atau menghadapi sesuatu hal. Nah, kemudian di dalam sosial emosi ini perlunya orang tua mendampingi dalam kegiatannya. Dan kemudian ada namanya kemandirian. Kita ajarkan anak untuk hidup mandiri. Seperti dia sudah bisa buang air sendiri, berbicara ketika misalkan minta minum, minta makan, itu kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian ada bicara dan bahasa. Sesuai usia, ada 0 sampai 3 tahun, 4 sampai 7 dan seterusnya, itu ada tingkatannya bahwa ketika 0 sampai 3 tahun anak harus sudah bisa mengucapkan kata-kata, bisa mengungkapkan suatu perkataan atau menyampaikan keinginannya seperti itu. Oke, berikutnya adalah ini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa perbedaan tumbuh kembang otak
Bapak Ibu, fitrahnya dari perempuan dan laki-laki, mungkin Bapak Ibu kalau memiliki anak perempuan dan laki-laki berbeda, bisa kita lihat, kita amati bersama, ada nggak anak laki-laki yang diem aja, Bapak Ibu? Nah, pasti nggak ada ya. Tingkahnya laki-laki, kalau anak laki-laki itu lebih aktif, bahkan biasanya naik-naik manjat-manjat gitu ya. Kemudian banyak berkreasi gitu. Nah, secara fitrahnya perempuan dan laki-laki perbedaannya adalah kalau perempuan mulai dari awal itu 0 sampai 3 tahun itu sudah berkembang otak kanan dan kirinya. Makanya jangan heran Bapak Ibu ketika di sekolah ya anaknya itu pinter, bisa membaca, bisa menulis ya, bisa berungkap kata-kata dengan lengkap, itu memang itu fitrahnya perempuan. Otak kanan dan kirinya sudah berkembang. Ya. Kemudian ada lagi laki-laki. Laki-laki ingat, 0 sampai 3 yang berkembang adalah otak kanannya. Makanya kenapa mungkin sering naik-naik, tiba-tiba ambil gelas dilempar atau banyak kegiatan-kegiatan aktif. Maka oleh sebab itu tidak heran di sekolah itu ada anak yang pinter juara 1, ranking 1 itu selalu anak perempuan. Nah, kenapa laki-laki begitu? Karena memang desainnya dari Allah itu dia itu otak kanannya dulu, imajinasinya. Makanya dia anak laki-laki itu banyak main, bagus itu malah. Jadi anak laki-laki itu banyak mainnya daripada perempuan. Karena otak kanannya dulu yang berkembang. Tetapi meskipun begitu, dalam perkembangannya perempuan dan laki-laki itu ya, meskipun dia itu dalam perkembangannya dia cerdas, pintar ketika sekolah, nanti ketika usia 17 ke atas, bahkan masa-masa kuliah, laki-laki mulai berkembang otak kanan dan kiri. Maka itu jangan heran ketika kuliah kita menemui laki-laki yang superior pinternya, sangat cerdas, bahkan sangat oke. Itu karena sudah berkembang. Nah, hikmahnya apa sebenarnya? Kenapa kok Allah menciptakan laki-laki, otak kanannya dulu yang berkembang? Hikmahnya adalah banyak laki-laki dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian daripada perempuan. Nah, oleh sebab itu, kenapa otak kanannya itu berkembang terlebih dahulu. Jadi mungkin Bapak Ibu di rumah kalau punya anak laki-laki atau anak perempuan ya, banyak tingkah anak laki-lakinya ya jangan heran. Alhamdulillah kita ucapkan bersyukur kepada Allah karena itu memang fitrahnya seorang laki-laki. Imajinasinya dulu banyak bermain ya. Laki-laki banyak bermain. Kalau kurang bermainnya ditakutkannya apa? Ketika dewasa dia karena masa kecilnya kurang bermain, dewasanya banyak main. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, saya ingin bertanya Bapak Ibu ya. Apa sih yang Bapak Ibu lihat terhadap anak itu? Coba bisa ditulis di atau menyampaikan. Apa sih yang Bapak Ibu lihat dari seorang anak itu? Bu Yohana, apa yang dilihat dari seorang anak? Anak itu apa? Jadi anak itu bagi Bu Yohana itu apa? Anak itu sebuah amanah. Amanah. Kalau Bu Aida, anak itu sebagai apa, Bu?
Mungkin ada anak yang dianggap sebagai amanah, atau anak sebagai anugerah dan sebagainya dan seterusnya ya. Nah, orang tua melihat anak itu pinginnya manut ya, inginnya nurut gitu ya. Tapi kenyataannya kadang tidak seperti kenyataannya ya. Banyak kegiatan-kegiatan kadang membuat kita emosi terhadap anak. Jadi kalau kita balik lagi, kalau kita balik, oke. Lah, orang tua ingin anaknya itu nurut, kemudian dia itu patuh dan taat dalam kegiatannya. Bu Yana bisa dimatikan dulu. Ya, dah kedengar. Oke, kita lanjut ya. Nah, orang tua ingin melihat anaknya nurut, pinter, cerdas, dan sebagainya. Apa sih yang dilihat terhadap anak, terhadap orang tua? Orang tua itu keren, atau orang tua itu baik, atau orang itu pemarah, atau orang tua itu... Nah, kita perlu mendefinisikan bahwa apa yang dipandang anak apakah sinkron dengan apa yang kita pandang. Ya. Nah, itu perlu kita sinkronkan. Kenyataannya, apa yang diharapkan orang tua terhadap anak di sini? Yang diharapkan orang tua, dia berprestasi, anak itu pinter, kemudian selalu mendengarkan kata orang tua, nah, mungkin mengerjakan sesuatu hal yang disenangi dan sebagainya. Terus apa yang dilihat, yang dimau anak? Didengarkan curhatnya, kemudian di apa yang dimau itu diberikan, tidak suka dimarahi dan sebagainya. Jadi kita harus paham anak-anak kita bagaimana komunikasinya. Oke, berikutnya adalah bagaimana perkembangan 0 anak 0 sampai 7 tahun. Komunikasi anak 0 sampai 7 tahun itu masa bermain. Jadi ketika kita itu ingin mengajari anak, itu banyak-banyakan bermain. Meskipun diselipkan di dalamnya itu belajar. Jadi ada selalu permainan. Jadi anak-anak itu misalkan, ayo baca. Itu nggak mau anak-anak. Harus ada gamenya, harus ada permainannya. Yang mereka suka, yang mereka senangi. Kadang kita nggak tahu apa sih yang senang. Coba sekali-kali kita tanya kepada mereka, apa sih yang disenangi? Nah, itu. Apa yang disukain? Nah, itu perlu ditanyakan kepada anak-anak kita. Karena kalau mereka senang mau belajar sesulit apapun, mereka bisa. Nah, berikutnya, pada usia 7 sampai 14 itu mulailah berkomunikasi sesuai dengan gendernya, atau berkomunikasi sesuai laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Artinya mereka sudah mengenal batasan-batasan dalam berkomunikasi atau kegiatan yang ada. Oke, berikutnya, ketika usia 14 sampai beranjak remaja, anggaplah anak sebagai sahabat. Seorang sahabat berbicara di samping sahabatnya. Jangan sampai kita bicara di depan mukanya. Jangan sampai kita bicara jauhnya. Bicara kepada anak pada usia 14 atau 14 ke atas itu di sampingnya. Karena saya pengalaman dulu ketika mengajar, memang ketika kita bicara di depannya anak itu juga mereka merasa nggak nyaman atau nggak enak. Nah, jadi komunikasi yang tepat untuk usia 14 sampai ke atas itu di sampingnya. Karena mereka merasa itu adalah teman mereka. Kita saksikan atau kita lihat kalau mereka itu
sedang berkomunikasi dengan teman-temannya, sebayanya, nggak mungkin kan bicara saling berhadapan-hadapan, pasti di sebelah kanan kirinya, ya itulah. Mereka merasa nyaman. Yang pertama adalah latihlah orang tua dengan bertanya kepada anak. Makanya saya merasa itu begini, banyak orang tua sulit berkomunikasi dengan anaknya karena nggak pernah ditanya gitu loh. Misalkan tanya seperti ini, contohnya kita percakapan, nggak harus formal, santai aja. Misalkan begini, kakak lagi ngapain? Lagi ini. Misalkan tentang musik dia cerita. Usia 14 kan suka dengan musik atau kegiatan-kegiatan. Musik apa itu kak? Musik rock. Rock. Kata-kata terakhir kita ucapkan rock. Itu sebuah pertanyaan. Dia akan menjelaskan ketika kita mendengarkan cerita mereka. Dengan bertanya, sering bertanya dengan mereka. Mereka tuh suka loh anak-anak itu ditanya. Makanya pengalaman saya ketika saya mengajar itu, anak-anak usia 14 sampai ke atas itu ketika ditanya itu mereka seneng banget. Kenapa? Mereka merasa nyaman, mereka merasa seneng, mereka diperhatikan, mereka dilihat, ya. Kemudian segala sesuatunya mereka sangat nyaman sekali. Mengulangi kata terakhir disebutkan tadi, misalkan tentang musik rock atau tentang ngaji, agar mereka kita pancing untuk bercerita. Makanya kenapa anak-anak yang sulit bercerita itu jarang ditanya. Bagi orang tua, anak diam itu nggak mau bicara itu bagus. Padahal untuk anak bisa berkomunikasi terbuka terhadap orang tua dengan sebuah pertanyaan. Gitu. Nah, pakailah kacamata mereka ketika memandang sesuatu. Contohnya, wah keren sekali ya musik rock itu. Kakak senang, misalkan contohnya seperti itu. Kita ikuti dengan gaya tren sekarang yang kita lihat sekarang ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ketika di rumah ibunya mungkin pernah marah-marah ya, atau ibu pernah marah dengan anaknya. Nah ya, nah ini secara sistem holistik manusia, perkembangan manusia ya dalam bidang fisiknya, mekanisme komunikasi ibu dan anak secara holistik manusia. Jangan sampai ibu marah. Kenapa? Dalam ilmu gelombang, ketika ibu marah, gelombangnya itu negatif. Ya, gelombangnya negatif. Memancarkan energi negatif yang akan mempengaruhi psikologis anak ketika dia dewasa. Misalkan begini, ibu marah, anak 3 kali lebih marah. Makanya jangan heran ketika kita menemui anak kita marahnya begitu, kemudian ibunya nyamperin atau mendekati kemudian ikut marah-marah, itu tambah marah. Jadi sebenarnya pendekatannya lebih kepada emosional. Ketika usia misalkan 0 sampai 3 itu, kita lebih banyakkan sentuhan, pelukan. Ketika bicara, mereka lagi marah dipeluk, dicium dan sebagainya ya. Dalam itu. Ibu sedih, 3 kali anak lebih sedih. Jadi pancaran energinya itu sampai seperti itu. Ibu bahagia, 3 kali anak lebih bahagia. Jadi kalau ingin membahagiakan anak, bahagiakan ibunya dulu. Ya, dibahagiakan. Rasa bahagia itu memunculkan anak agar lebih tenang. Kalau ibunya susah, mikirin setiap hari hal-hal yang negatif, itu akan energinya juga terdampak kepada anak. Jadi bagaimana seusia, secapek apapun, misalkan kita pulang kerja, misalkan kita melakukan aktivitas begitu capek, jangan sampai kita merasa lelah, sedih, anak itu kerasa. Energinya juga terdampak kepada anak. Dan itu juga akan berpengaruh
dalam perkembangan psikologisnya ketika dewasa nanti. Oke, Bapak Ibu, seperti itu ya. Kemudian teknik bagaimana anak agar nurut. Biasanya pada orang tua ini ada ancaman, ini logika, kekuasaan, rasa bersalah. Mungkin ya, pernah nggak ketika kecil kita itu ya, misalkan orang tuanya begini, teknik yang sering dipakai oleh orang tua yang mereka anggap benar ketika mendidik anak ya, contohnya ancaman. Ayo, kalau kamu misalkan nggak bersihkan ini, nanti uang sakumu ibu potong atau bapak potong. Itu teknik-teknik biasanya dipakai. Atau sebagai seorang guru mungkin di sekolah juga memakai begitu. Efektif memang ketika kita menggunakan teknik komunikasi seperti ini untuk anak segan apa. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Hanya sekilas lewatlah anak itu. Nanti besok melakukan lagi. Jadi gunakan komunikasi yang tepat kepada anak. Bisa saja dengan ancaman itu diubah. Kalau misalkan anak tidak dibersihkan, bagaimana Abi mau, misalkan ayah mau menambah uang sakumu? Kan positif. Ancaman tapi positif. Tapi kalau misalkan saya kurangi uang sakumu, itu ancaman. Nanti gede-gedenya juga pintar ngancam tuh akhirnya. Besar-besarnya pintar ngancam ya. Ya. Mungkin Pak Reza pernah mengalami seperti itu ya ketika kecil dulu ya. Pernah diancam orang tuanya, nggak pernah disangoni gitu. Sering, Pak. Sering ya. Sering. Sekarang akhirnya sering ngancam gitu ya. Ya. Kalau beliau Alhamdulillah lebih sering juga sekarang. sering ngancam ya. Iya, karena apa? Karena apa? Dalam perkembangannya, secara psikologi tidak, secara perkembangannya itu, ketika kita diajari mengancam ketika kecil, dewasanya juga benar ngancam gitu loh. Merasa terancam dirinya. Orang kalau merasa terancam, dia akan mengancam balik. Mengingat-ingat apa yang pernah diajarkan. Kemudian iming-iming. Misalkan, ayo diberesin, nanti tak belikan es krim. Ini bahaya ini ya. Nanti kalau misalkan anak mau mengerjakan sesuatu karena ingin sesuatu, ya ini juga biasanya teknik ini berhasil, cuma nanti akan minta lebih besar lagi, gitu loh anak. Berdampaknya seperti itu. Kemudian ada teknik logika. Logika itu seperti ini contohnya. Ketika misalkan anak, nah kalau rumah ini bersih, maka kita akan sehat. Atau misalkan, kalau kamu belajar, maka kamu akan pandai. Itu logika. Nah, kemudian ada lagi kekuasaan, ini lebih ngeri lagi. Kerjakan sekarang, bersihkan sekarang. Nah, itu teknik-teknik kekuasaan, merasa menguasai. Jadi jangan heran nanti ketika anaknya besarnya seperti itu. Ya. Kemudian yang paling ngeri lagi rasa bersalah. Jadi menceritakan dirinya sendiri. Contohnya, Bapak Ibu ini sudah gedekan kamu, besarkan kamu, gede-gedenya kamu kayak gini. Itu contoh teknik berkomunikasi orang tua agar anak nurut. Nah, kalau misalkan anaknya jawab paling ekstrim begini, lah salah siapa saya dilahirkan? Kalau misalkan anak jawab gitu bagaimana? Ya, ini juga kan. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang luar biasa. Nanti pada slide terakhir bagaimana komunikasinya kita akan ajarkan di sini. Kenapa sih anak tidak mau bicara dengan orang tua? Satu, merasa segan. Tadi kenapa kok saya katakan ketika kita itu berkomunikasi banyaklah bertanya kepada anak. Anak tuh suka banget loh Bapak Ibu ketika ditanya itu waktu kecil. Dan ini
riset saya 2-3 tahun ke belakang ketika saya mengajar, anak itu paling suka ketika ditanya. Karena bagi mereka itu, mereka diperhatikan, mereka dilihat. Jadi kenapa anak nggak mau bicara? Ya karena mereka nggak pernah diajak bicara oleh kita. Sebagai orang tua, banyaklah bertanya kepada anak. Mumpung anak masih usia misalkan 0 sampai 14 tahun. Jangan sampai nanti di atas 14 tahun, anak semakin tertutup dengan kita, semakin perkembangan komunikasinya semakin luas, semakin tertutup, kita akan semakin sulit untuk berkomunikasi. Mumpung masih kecil, mumpung masih di bawah 14 tahun, kita sering-seringkan berkomunikasi dengan anak-anak kita. Bapak Ibu di sini mungkin ada seorang perawat atau seorang dokter atau seorang guru, mungkin Bapak Ibu pernah mempelajari tentang watak masing-masing orang. Di sini kalau kita lihat anak-anak kita mungkin ya ada watak sanguinis. Dia itu suka gembira. Jadi modelnya seperti artis. Nah, anak saya itu yang pertama itu seperti ini sanguinis. Banyak bicara, sering tampil, pokoknya pengen tampil itu berarti dia adalah sanguinis ya. Kemudian ada pragmatis. Ya. Hasratnya damai. Anak itu pengennya tenang aja. Ada orang apa enggak? Pokoknya tenang saja, flat saja. Rasa tenang aja. Hanya mengamati aja senang. Kemudian ada koleris. Ya. Koleris ini keras dia ya. Kemudian dia itu seperti sutradara. Salah-salah benar-benar dia akan ungkapkan dengan wataknya dia yang keras. Kemudian melankolis. Ini biasanya dia adalah pemikir. Melankolis ini senangannya sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, misalkan tiba-tiba bajunya basah sedikit, gak nyaman, langsung pengen ganti. Atau misalkan pengen baju harus selalu rapi. Ini melankolis dia. Dia biasanya cenderung dia tuh sedih, kemudian dia tuh biasanya dalam perkembangannya dia adalah karakter-karakter yang cerdas sekali dalam pemikirannya dan bisa dipercaya. Nah, seperti ini. They like being popular. Jadi sanguinis itu seneng namanya populer. Mungkin ya Bu Yohana punya murid yang seneng tampil atau anaknya Bu Yohana? Anaknya termasuk yang mana tadi Bu Yohana? Oke. Jadi di sini seorang sanguinis ini anak yang sering tampil. Jadi pokok kalau ada anak sering bicara, sering ngomong, sering memotong perkataan orang ketika bicara biasanya. Ini tipe-tipe sanguinis, senang bicara, senang gerak, ya, sering mengungkapkan sesuatu di kelas. Pokoknya pengen tampil aja seperti artis. They like being popular. Dia paling suka tuh tampil. Ya. Kekuatan seorang sanguinis suka kegiatan yang spontan. Jadi misalkan kalau punya anak yang dia itu suka spontan, kemudian senantiasa terlihat hebat dalam pelajarannya, memerlukan interaksi dengan orang lain. Jadi ketika dia bicara itu senang sekali dia, merasa heboh, mengungkapkan pendapat di depan umum penuh gairah, bersemangat dia. Mungkin ada murid Bapak Ibu atau anaknya yang seperti ini. Kemudian memiliki perhatian lebih daripada teman-temannya. Suka tampil, suka melihat, kreatif, optimis, pandai menghibur. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang lucu, seling melucu, ya itu berarti dia tipe sanguinis. Populer ya.
Kekurangannya biasanya dia kalau punya anak seperti ini tidak suka yang detail, ya, tidak suka yang detail, tidak terorganisir, acak-acakan. Bahwa kalau Bapak Ibu punya anak yang sering acak-acakan, mainannya berantakan, nah ini termasuk sanguinis. Mudah percaya dan naif. Jadi gampang, ini kita perlu nanti latih untuk tidak sering percaya. Mudah stres jika tidak seru. Jadi kalau nggak asik acaranya bagi dia agak akan ngereken. Makanya saya alami ketika saya mengajar itu dulu maupun sekarang itu, kalau anak-anak sanguinis ini sulit untuk konsentrasi ketika dia itu merasa nggak seru, nggak keren ya bagi dia. Kalau hal-hal kreativitas, membuat sesuatu yang membuat dia bergerak, membuat dia berbicara, itu senang sekali, dia paling jago itu. Bosan hidup dengan teratur. Jadi pinginnya itu berwarna-warni ya. Selalu setiap hari baru. Takut tidak populer. Jadi anak-anak sanguinis ini takut tidak populer. Tidak suka kritik dan tidak ditanggapi. Jadi gak suka masukan. Jadi gini, anak sanguinis ini biasanya ketika kita berkomunikasi kepada mereka, pakailah pendapat mereka untuk menyelesaikan. Ya, pakailah pendapat mereka, pakailah, jadi berikan mereka support. Itu yang paling penting. Kalau mau menyelesaikan sesuatu. Merasa sedih kalau tidak didengar atau didukung. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, kalau dikasih support, dikasih support, dia akan merasa sedih, merasa galau. Jadi hati-hati dengan anak seperti ini ya. Kemudian watak sanguinis ini suka hal-hal yang baru, suka dengan keramaian. Jadi anak Bapak Ibu kalau suka dengan keramaian dan sebagainya itu berarti dia sanguinis. Tapi perlu kita ajari, biasanya sanguinis ini kalau ada orang bicara, ciri khasnya itu sering memotong pembicaraan, itu paling khas itu. Paling khas itu terlihat. Maka ajari anak untuk mendengarkan seseorang sampai selesai. Karena orang sanguinis itu nggak tahan ketika ada orang bicara. Bicara itu nggak tahan sekali, dia ingin berbicara. Jadi ajari anak, kalau ada karakternya yang semacam ini, bagaimana orang tua itu mengajari anak untuk anak lebih mendengar dan bersabar ketika orang lain selesai bicara. Kemudian ajari disiplin. Biasanya anak-anak sanguinis ini dia gak tepat waktu, itu paling terlihat sudah suka ngelucu, gak tepat waktu ya. Nah, kemudian ada melankolis. Melankolis itu they like to have to the right way. Bagaimana? Jadi dia selalu bagaimana melakukan. Tipe melankolis ini melihat sesuatu dengan serius ya. Kritis dan teoritis, tekun dan konsisten, cenderung jenius. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak yang jenius, itu karakteristiknya ini melankolis. Mampu menganalisa, teratur, memiliki standar tinggi, berbakat, rapi, sensitif dan peka, mudah empati pada orang yang lemah. Jadi karakter anak Bapak Ibu ketika ada dia itu peka terhadap suatu kejadian, mudah sedih, kemudian dia itu serius, ya. Kemudian dia itu misalkan ini sudah paling sederhananya kalau Bapak Ibu punya melankolis itu biasanya perfeksionis yang paling terlihat itu.
rapi sekali, suka yang teratur sekali. Itu paling dominannya seperti itu. Nah, kelemahan melankolis adalah mudah stres ketika sesuatu itu tidak terpenuhi. Namanya orang perfect itu harus perfect, harus jangan sampai dia tidak tercapai. Membuang waktu dalam persiapan. Jadi biasanya kalau anak-anak melankolis itu persiapannya lama sekali. Bahkan mulai rap baju dari atas ke bawah atau tampilannya itu diperhatikan. Sampai kadang itu waktu terbuang sia-sia. Ya. Terlalu sering mengingat hal yang negatif dan mudah curiga terhadap orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak atau karakter Bapak Ibu di sini sering curiga, ya, memikirkan hal negatif terhadap orang lain, ciri-ciri dari melankolis. Pendiam, pemurung, kurang bersosial, dan mudah sedih jika orang lain tidak terpenuhi dan tampaknya tak seorang pun peduli. Jadi kalau misalkan dia tuh inginnya perfect, jadi orang melankolis ini biasanya senangnya di balik layar, memikirkan sesuatu, tidak suka tampil, malah ya, sering berpikir melakukan kegiatan yang dia perfect sekali. Watak melankolis senang kepada hal yang serius. Jadi kalau anak Bapak Ibu suka yang serius-serius itu melankolis temennya ya. Intelektual yang mendalam. Jadi kemampuannya memang rata-rata orang melankolis itu jenius. Karena dia seorang pemikir, kuat berpikirnya. Berdiskusi dengan logis. Jadi kalau dia itu ya, watak melankolis tidak senang pada orang yang pelupa dan lambat. Orang melankolis juga tidak suka orang yang tidak teratur. Kemudian orang melankolis juga tidak suka mereka dibohongi. Kemudian orang melankolis itu tidak suka kepada orang tidak jelas. Contohnya orang tidak jelas itu tipe-tipe sanguinis ya. Jadi dia tuh suka yang baru, hal yang nyeleneh, ya pasti itu bentrok dengan melankolis itu. Tips bagi orang tua ketika mempunyai anak atau mempunyai murid itu yang melankolis, ajari mereka lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu. Kan orangnya serius gitu ya. Kemudian ajari anak untuk sedikit lebih terbuka, ya. Kemudian beri pemahaman mengenai perfeksionis. Jadi maksudnya adalah tidak semua itu dalam kegiatan harus sempurna. Ya, mesti ada kekurangannya. Itu perlu dijelaskan kepada anak-anak. Kemudian ada phlegmatis. They like as peaceful as can. Phlegmatis itu memiliki hasrat yang damai. Ya. Dia tuh tenang aja, mau ada masalah apapun nggak terpengaruh oleh lingkungan. Ya. Kemudian ada diplomasi, bahasanya selalu berputar-putar. Kalau kita contohkan dalam agama Islam tuh nanti ada para sahabat itu ya. Kemudian tadi saya jelaskan lebih lanjut. Bahasa yang berputar-putar tanpa menyinggung orang lain. Jadi kalau ada anak ketika menjelaskannya itu berputar-putar, itu ciri-cirinya pragmatis. Tenang dan praktis, nggak suka ribet. Jadi waktu kalau punya murid atau punya anak nggak suka ribet,
kemudian dia tenang aja kalau ada masalah, nggak terganggu dengan masalah itu, berarti dia termasuk pragmatis. Senang pekerjaan yang rutin. Jadi Bapak Ibu kalau ada anaknya seperti ini, meskipun dia pekerjaannya menjaga suatu tempat, misalkan, dia akan suka tetap pekerjaannya seperti itu. Tidak suka hal-hal yang baru, dapat diandalkan, mengerjakan dengan rileks. Jadi nggak seperti sanguinis dan melankolis tadi. Dia lebih rileks juga, lebih santai sekali. Ya, kemudian menghindari konflik. Jadi kalau ada orang bahasanya selalu menghindari konflik, dia itu berarti termasuk pragmatis. Humorisnya garing. Jadi kalau punya teman atau punya anak atau punya saudara guyonannya garing itu termasuk pragmatis. Mengerjakan dalam satu waktu. Jadi bisa mengerjakan hal sesuatu dalam satu waktu itu ciri-ciri pragmatis. Kadang juga berantakan ketika mengerjakan. Kelemahannya biasanya sulit mengambil keputusan. Jadi minta saran orang gitu ya untuk memutuskan perkaranya. Ini ciri-ciri pragmatis. Kurang antusias gitu. Walaupun ada kegiatan-kegiatan yang dianggap orang seru, dia biasa aja. Kurang bersemangat. Mudah stres bila banyak konflik. Hati-hati Bapak. Ketika anak mudah stres ketika ada cemas menghadapi perubahan. Jadi pragmatis itu suka yang tetap konsisten dan sebagainya. Dia takut ditinggalkan. Tidak suka pada orang yang terlalu mendesak. Jadi senangnya dia yang nyantai-nyantai gitu ya. Tidak suka pada orang yang terlalu berisik. Jadi kondisinya suka tenang. Kemudian dia merasa nyaman. Gitu. Tidak suka pada orang yang berharap kepadanya. Jadi biasanya orang-orang pragmatis ini santai sekali. Jadi nggak mau diutuk dia. Misalkan ada tugas, ya sudah dia kerjakan. Jadi nggak mau harus kerjakan sekarang. Tidak. Seperti itu. Watak pragmatis senang pada orang yang mengambil keputusan untuk dirinya. Jadi kalau punya anak, minta saran ke orang tua, kemudian dia itu minta saran keputusannya, atau misalkan minta saran dari teman diputuskan oleh temannya, itu ciri-ciri pragmatis. Suka bingung ya, suka bimbang. Mau mengakui kekuatannya, ya. Mau menghargai dan respect padanya. Jadi ada orang yang mau mengakui kekuatannya, padahal dia kekurangannya ya terlalu santai, ya, terlalu lambat kadang juga seperti itu. Nah, kemudian koleris, tegas, keras. Biasanya ini they like have their way, ya. Harus aku yang melakukan. Jadi itu dia tipe-tipenya keras sekali. Kekuatan koleris senang memimpin, membuat keputusan dinamis dan aktif. Jadi kalau punya anak sangat memerlukan perubahan dan mengoreksi kesalahan. Jadi kalau anak tipenya itu misalkan memerintah, suka memerintah atau menyuruh, nah ini ciri-ciri kolerismenya. Kita harus sadari anak kita atau murid-murid kita kalau punya murid ya berkemampuan keras pasti mencapai target, bebas dan mandiri. Jadi anak-anak koleris itu tipe-tipenya itu bisa bekerja sendiri meskipun nggak ada tim ya model-modelnya. Berani menghadapi tantangan dan masalah. Motonya koleris hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi dia itu selalu melihat dirinya, melihat kehidupannya yang paling penting. Jadi dia memiliki watak yang sangat keras sekali. Kekuatan koleris mencari pemecahan praktis dan bergerak cepat. Jadi kalau ada anak memiliki keputusan atau kegiatan yang cepat, dia akan bisa mendelegasikan pekerjaan otoritas berfokus pada produktivitas.
Jadi anak-anak semacam ini dia itu suka mengerjakan sesuatu hal sampai dia selesai. Kalau salah diulangi lagi, nggak mau menyerah, nggak pantang menyerah, harus menemukan cara-cara yang menurut dia itu baik. Membuat dan menentukan tujuan sendiri. Jadi memiliki karakter yang sangat kuat. Tidak perlu teman, bisa diandalkan. Jadi tipe-tipe anak ini bisa bekerja sendiri meskipun tanpa kelompok. Unggul dalam darurat. Jadi persoalan-persoalan yang genting biasanya anak-anak tipe koleris ini bisa memutuskan suatu tindakan atau pekerjaan. Kelemahannya koleris itu tidak sabar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya anak, cepetan nih aku mau makan, cepetan mau minum, cepetan aku mau pakai baju. Wah ini bilang aja ke anaknya, ini calon-calon pemimpin seperti Umar bin Khattab gitu ya. Jadi senang memerintah ya itu tadi. Ambilkan ini, ambilkan itu. Jadi kalau punya anak suka memerintah, wah anakku bilang, anakku adalah seorang calon pemimpin besar gitu ya. Terlalu kuat dan kaku, wataknya keras sekali. Jadi kalau punya teman atau anak yang memiliki watak kaku, dia termasuk koleris. Kemudian tidak suka yang sepele dan bertele-tele. Jadi to the point ya. Menyampaikan A ya A. Saya seperti itu. Sering membuat keputusan yang tergesa-gesa. Yang terkadang itu mencelakai dirinya. Kemudian memanipulasi atau menuntut orang lain cenderung memperalat orang lain. Jadi biasanya orang-orang koleris itu punya akal untuk bagaimana menyuruh orang atau memerintah orang dengan cara halus ataupun dengan cara kasar. Jadi dia cocok sekali untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian menghalalkan segala cara demi tercapai. Tapi tidak semua seperti itu ya. Workaholic, kerja adalah segalanya bagi dia. Melakukan sesuatu dengan luar biasa itu paling dia suka. Amat sulit mengaku salah dan minta maaf. Ya, sulit sekali ini bagi orang Indonesia. Karena bagi dia kebenaran adalah sesuatu ketegasan. Padahal ketegasan belum tentu benar juga. Bisa jadi salah. Nah, sekarang bagaimana sih cara komunikasi dengan watak sanguinis? Kalau Bapak Ibu punya watak sanguinis seperti ini, kata-kata seperti ini. Contoh ini ya, lakukan hal ini yang seru bagaimana ya agar semua ini selesai. Hal yang seru ini bagaimana untuk menyelesaikan. Ayo main game biar semua ini beres atau selesai. Nah, itu contoh-contoh watak sanguinis. Jadi dia suka hal-hal yang seru, hal-hal yang menarik. Bahkan untuk beres-beres barang-barang mainannya pun dia juga perlu bahasa-bahasa yang permainan juga. Cara berkomunikasi dengan melankolis. Anak melankolis itu suka rapi, suka benar. Nah, bahasanya adalah, ayo lakukan ini dengan benar, biar semuanya rapi. Kalau tadi sanguinis lakukan dengan seru. Ya. Kemudian cara berkomunikasi dengan pragmatis. Bagaimana contohnya ya? Bagaimana agar adik atau kakak biar perasaannya tenang, perasaannya damai, ini bisa beres atau dibersihkan. Atau misalkan kalau ingin kakak tenang, seneng, ayo diberesi. Contoh-contoh komunikasi pada anak yang tipe wataknya pragmatis ya. Berkomunikasi dengan koleris ya. Contohnya ya, apa sih yang harus dilakukan jika mainan ini berantakan? Jadi ajak dia berpikir, karena watak-watak koleris itu pendapatnya harus selalu diterima. Bagaimana caranya harus diterima ya. Oke.
Bapak Ibu, ini ada sebuah gambar. Terlihat ya di sana ya ini gambarnya. Bapak Ibu. Bapak Ibu, terlihat ya gambarnya di sana? Iya Pak, terlihat Pak. Ya, oke. Di situ ada seorang ayah dan anak ya. Nah, itu ada anak beli es krim ya. Ayah sudah berjanji belikan es krim. Nah, tulisannya di situ. Jangan mengeluh, kita akan kembali besok. Jangan sampai kita sering berjanji kepada anak ya, hati-hati ya. Kalau anak sering dijanjikan itu besoknya juga menagih. Akhirnya di situ ada, aku mau sekarang. Kalau begitu kamu tidak akan dapat es krim. Jadi anaknya ngambek gitu ya, ngambek sampai nendang pintunya tokonya itu di situ. Nah, tapi kalau digunakan bahasa berikutnya, ayah janji belikan es krim. Sayang sekali, kamu sangat ingin es krim ya. Jadi kalau bahasa yang tadi awal itu dia dengan tidak bisa diterima. Jadi kalau misalkan digunakan bahasa, ayah belikan es krim, sayang sekali, tokonya tutup. Padahal kamu senang sekali es krim. Jadi bahasanya beda. Kalau tadi nggak akan belikan es krim, jadi berbeda ya. Ini bahasanya bahasa-bahasa halus. Jadi jangan dijanjikan anak, tapi gunakan bahasanya seperti itu. Bisa nanti dicontohkan dalam kegiatan-kegiatan di rumah ya. Jangan suka menjanjikan sesuatu kepada anak nanti ditagih. Jadi gunakan bahasa yang tepat. Contohnya ini tadi. Anaknya mau beli es krim, tadi ngambek. Kalau ayahnya bilang, ayah janji belikan es krim. Sayang sekali padahal kamu sangat ingin es krim. Ternyata tokonya tutup. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian ini ada lagi percakapan. Ayah akan menuliskan agar kita tidak lupa. Dari tadi ini menggunakan kalimat-kalimat kalimat perasaan dengan tulisan. Jadi kalau misalkan ada anak-anak tipe seperti ini, komunikasinya ayah akan tuliskan apa yang kamu minta. Nah, itu jadi ketika toko tutup bisa saja dengan menggunakan tulisan. Dengan taburan es krim dan sebagainya. Oh ya, taburan es krim dan sebagainya. Jadi percakapan-percakapan semacam itu bisa dilakukan juga. Nah, kemudian ada dengan aku perasaan dengan seni. Jadi, ketika toko tutup, bawa kertas, coba kamu gambarkan es krim itu seperti apa maumu. Tapi kadang juga nggak bisa ya kita praktekkan secara nyata. Bisa jadi yang awal itu bisa, wah ternyata tutup, sayang sekali. Padahal ayah ingin membelikan itu. Itu bisa menggunakan bahasa-bahasa semacam itu kepada anak-anak ya. Oke, berikutnya pengingat peralatan untuk mengatasi emosi. Jadi kita akan besarkan dulu. Kayaknya ini nggak terlihat pemirsa. Oke. Akui dengan kata-kata. Misalkan di sini ada kata-kata. Kamu sudah menunggu waktu bermain. Sayang sekali. Kamu pasti kesal kalau kereta ini hancur berantakan. Jadi misalkan ini ada sebuah mainan, anak itu nangis, berteriak sampai histeris, sampai melemparkan mainannya, peluk dia. Misalkan dia masih kecil, usia 0 sampai 3 tahun. Anak kecil itu usia 0 sampai 7 tahun itu suka sekali dipeluk, suka sekali dicium, ya didekati. Kamu sudah menunggu waktu bermain. Sayang sekali. Atau misalkan
aduh sayang sekali sudah rusak. Kalau misalkan kamu tadi mainnya lebih tenang, mungkin bisa mainannya tidak sampai rusak. Jadi gunakan kata-kata perasaan yang dia itu merasa gitu bahwa itu kalau misalkan dengan tidak kegiatan dia itu histeris dan sebagainya tidak akan rusak. Akui perasaan dengan tulisan. Contohnya begini, oh tidak, kita tidak punya bahan-bahan yang kita perlukan. Ketika kita mau masak, anak mereka mau masak, oh ternyata barang-barangnya kurang. Misalkan. Ayo, kamu betul-betul mengingat satu set Lego dan sebagainya itu dengan tulisan itu bisa kita lihat bahwa coba tuliskan bagaimana kegiatan-kegiatan atau keterangan-keterangan yang ada ya. Kemudian dengan perasaan, dengan seni. Kamu tampak sedih, gambar kesedihanmu. Kemudian dalam fantasi tidak dapat diberikan dalam realitas. Seandainya kita punya waktu 1.000.000.000 jam lagi untuk bermain, kita akan bermain. Hari ini udah hari sore, ayo kita selesaikan permainan. Saya juga pernah mengalami begini, anak itu ngamuk, sengamuk-ngamuknya ya. Pernah, ayo ikut Abi jalan, ayo kita lari. Marah tak suruh lari juga anak ya. Sampai dia itu kadang hilang. Jangan sampai ketika kita itu anak marah ya, kita belokkan marahnya dia agar dia tidak marah. Atau kita bisa dekati anak. Kita dekati, kita peluk. Kakak marah ya, adik marah ya. Jadi itu menegaskan, merasakan perasaan mereka. Adik seneng ya, kakak seneng ya. Kadang kita harus melakukan komunikasi-komunikasi seperti itu. Nah, poin yang sangat penting adalah semua perasaan bisa diterima, sebagian tidak harus dibatasi. Jadi kita mengungkapkan perasaan anak bagaimana ketika kita misalkan itu usia 0 sampai 3 itu kita harus lebih ekspresif. Waduh, jatuh ya barangnya misalkan. Ayo hati-hati nak, dekati, dekap ya. Hati-hati nanti kena. Ya. Duduk di atas kata tetapi ganti dengan masalahnya. Kalau misalkan anak-anak nggak mau beresin mainan ya. Wah, sekarang berantakan. Masalahnya ini kalau berantakan nanti tidak diberesin, nanti kalau keinjak kakinya kakak atau adik bagaimana? Ayo kita beresin. Memang tidak terbiasa ketika kita melihat anak-anak kita tidak terbiasa berkomunikasi kepada anak semacam itu. Tapi kita harus latih terus-menerus. Nah, bagaimana sih caranya ketika anak itu tidak bisa disoalkan? Bapak Ibu, bisa jadi anak itu mengucapkan kata maaf. Bapak Ibu harus melatih sering meminta maaf dan terima kasih kepada anak. Karena apa? Jangan harap orang tua nanti anak bisa berterima kasih kepada orang tua atau mengucapkan kata maaf kepada orang tua kalau orang tuanya sendiri tidak pernah mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Nah, kemudian kapan sih waktu yang tepat? Ketika permasalahan-permasalahan anak tadi dia tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi, kita bisa melakukan sugesti kepada dia, memberikan hipnotis atau perkataan, ya, sebuah perkataan yang bisa terima. Ketika kita memasukkan sugesti kepada anak, bisa kita lakukan dengan keadaan santai saat bermain. Misalkan dia tadi lagi marah, main. Kita tanya kepada kakak, kenapa tadi marah? Kakak kenapa tadi nangis? Kakak kenapa tadi lempar? Tanya anak itu. Anak itu paling senang sekali ditanya. Jadi merasa mereka diperhatikan. Jangan sampai sudah anaknya pendiam, nggak pernah diajak ngomong.
ketika dia sudah dewasa, sudah tidak ada gap atau batasan lagi, dia tidak akan mau berkomunikasi. Bahkan ada loh orang tua diam-diaman dengan anaknya ketika dia sudah dewasa, karena mulai kecilnya tidak diajarkan terbuka. Sukalah bertanya kepada anak. Pada hal-hal remeh kadang itu juga penting berkomunikasi dari hal-hal kecil seperti itu. Nah, kemudian sugesti saat tidur. Saya sering ini melakukannya ketika tidur. Kakak, besok jadi kakak yang baik ya, jadi kakak yang soleh ya, kakak yang pinter, jagain adik, dan seterusnya. Itu sering saya lakukan ketika mau tidur. Ya. Bercerita dulu ketika tidur. Karena anak gini ya, ketika orang tua sibuk dengan pekerjaannya, waktunya sedikit, carilah momen waktu yang sedikit itu digunakan sebagai hal yang bagus atau yang baik dalam komunikasi. Misalkan sudah jarang orang tua itu berkomunikasi kepada anak, malah gak pernah diajak ngomong sama sekali. Wah, anakku anteng, seneng aku. Padahal bagusnya orang hidup itu ada komunikasi, ada gerak. Ya. Jadi kita kapan sih waktu yang tepat gitu? Ketika kita mau tidur, kita bisa cerita. Itu sering saya lakukan loh Ibu. Karena meskipun anak saya ceritakan itu bertingkahnya luar biasa, naik-naik, bahkan kadang melempar gelas dan sebagainya ya. Gulung-gulung ketika menginginkan sesuatu. Tapi ketika ada waktu-waktu ketika dia tenang, itu selalu saya kasih sugesti. Meskipun kita sedang santai, sedang bermain, itu kita usahakan 10-15 menit dalam sehari sudah. Itu pasti momen-momen yang sangat krusial, sangat diperlukan untuk anak. Jangan sampai kita nggak hadir sama sekali. Jangan sampai hanya pokoknya sekolah, pokoknya belajar, pokoknya begini. Anak-anak itu nanti pada momennya ketika dewasa, dia nggak akan mau berkomunikasi dengan anaknya. Orang tua juga sibuk dengan kegiatannya, anak juga sibuk dengan kegiatannya. Seperti itu. Nah, saat tidur juga bisa dilakukan hipnosis atau hipnoterapi dengan tidur. Nanti ini ada pelatihan khusus dengan masalah ini. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan dari sini. Nanti kita sharing nih ya. Kalau ada permasalahan kita sharing. Bu Yohana mungkin ada yang ditanyakan, atau Bapak Reza, atau Bu Aida. Ada yang ditanyakan Bapak Reza? Ada yang ditanyakan? Coba kita diskusi aja ini di akhir ini. Bisa diskusi bareng kegiatan ini. Bu Yohana? Bapak Ibu? Mungkin ada yang ditanyakan? Bisa cerita di sini masalah, nanti kita bisa selesaikan bersama. Karena masing-masing anak itu berbeda. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Bapak Reza, mungkin ada sebuah atau Bu Aida. Nggak ada suaranya, semakin malam semakin sepi ini ya. Mohon izin Pak Nanang. Ya.
Saya Bapak Reza. ingin bertanya, Oke. perihal anak yang kita ketahui saat ini kan, anak itu terkadang dia lahir sebagai kodratnya, katakanlah sebagai laki-laki, dia akan menjadi laki-laki, dan Hmm. sebagai perempuan dia akan menjadi perempuan. Namun banyak sekali kita temui bahwasanya sekarang banyak anak laki-laki yang memiliki sifat atau mungkin menganggap dirinya itu sebagai perempuan atau bahkan sebaliknya. Hmm. Nah, dari hal ini apakah ini merupakan juga hasil didikan dari orang tua atau mungkin lingkungan atau seperti apa Pak Nanang? Karena ini kan fenomena fenomena sosial yang sering kita Ya, jumpai. Mungkin kalau oke. bahasa kita itu kan ada anak laki-laki tuh kok lembeng sih, kok Lebih. gini kan gitu Oke. kan. Karena kan nanti kan ke depannya itu ketika dia akan dewasa, pastinya dan sangat kita yakini juga bahwasanya dia akan menjadi seorang yang mungkin Lagi. melanggar sisi kodratinya dia. Oke, begitu ya. Bapak Isya, begini ya. Jadi terhadap kehidupan gen anak itu ada yang kecenderungan ketika lahir itu seperti perempuan ya, seperti perempuan, bukan seperti perempuan gayanya. Jadi lahirnya laki-laki, tapi ketika lahir dia bisa seperti itu. Tapi kita juga meskipun ada memang karakter-karakter anak yang semacam itu, ada saja. Tapi kita perlu mengarahkan, sebagai orang tua itu perlu mengarahkan anak agar anak itu tidak melakukan hal-hal yang eh, melakukan yang negatif. Bahkan ada loh ya, di kehidupan ini ada orang-orang yang seperti itu juga menikah gitu kan. Jadi masalahnya kan gaya-gaya semacam itu yang mengganggu kita semua ketika tidak masalah Bapak Reza. Yang terpenting sebagai orang tua kita mengarahkan. Karena seperti itu kan apa ya istilahnya, anak itu dilahirkan, bahkan ada itu saya pernah temui, saya itu laki-laki tapi kenapa seperti ini? Awal-awalnya juga dari lingkungan bisa aja, dari lingkungan karena melihat kakaknya. Kadang bahkan ada anak-anak yang bahkan ingin pakai kosmetik, pakai, nah itu hal-hal yang berbahaya, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi jelaskan kepada anak pelan-pelan, ketika kita melakukan ini sebagai seorang laki-laki kamu tidak baik. Jadi kita perlu jelaskan. Jangan sampai begini, kita memarahi anak, wah ini malah berontak. Kenapa sih nggak boleh? Nah, ada lagi seorang psikolog itu mengatakan, jangan mengatakan jangan. Padahal dalam agama itu jangan itu juga boleh diucapkan, tetapi berikan alasan, berikan pemahaman kepada seorang anak. Boleh katakan jangan, boleh katakan jangan, jangan, tapi berikan alasan kepada anak itu agar anak itu paham. Nah, kenyataannya bagaimana sih caranya mengatasi? Yang pertama adalah dari orang tua. Yang kedua adalah hindarkan dari hal-hal semacam itu. Jadi tugasnya orang tua itu sebenarnya tidak hanya memberikan nafkah, tidak hanya bersekolah, tidak hanya dia memberikan fasilitas-fasilitas yang nyaman, tapi juga komunikasi. Perlunya komunikasi yang pertama tadi, bangun komunikasi. Kalau komunikasi sudah tertutup, maka anak bisa jadi melakukan hal-hal yang Bapak Reza tadi sebutkan. Ya, komunikasi di sini. Bagaimana Bapak Reza? Iya Pak. Berarti kalau gitu karakter anak itu terbentuk dari seperti apa orang tua itu Oke. mendidik, gitu ya. Ya. Bisa jadi itu juga dari lingkungan lain atau dari rumahnya, melihat kakaknya misalkan
bersolek, dia melihat dan menirukan, dan dibiarkan, itu bisa seperti itu juga. Nah, itu perlu diperhatikan. Hati-hati kalau anak-anak suka memakai hal-hal yang seperti itu. Nah, ini masalahnya adalah ketika dia usianya 0 sampai 3 tahun. Ya. Kadang orang tua itu, lucu pakai ini ya. Dia merasa nyaman. Nah, itu bahaya. Dan anak-anak 0 sampai 3 tahun ini sulit untuk menjelaskan karena bahasanya masih sederhana. Tapi kalau sudah 7 tahun, mulai dia bisa berpikir, mulai dia bisa ini salah ini benar, atau 7 sampai 10 tahun ini baru bisa dijelaskan. Jadi usahakan ketika 0 sampai 3 tahun benar-benar diajari bagaimana yang benar. Kadang orang tua ada anak rambutnya dipanjangkan seperti wanita, karena dia belum paham ya kalau ini tuh sesuatu yang keliru. Jadi benar-benar kita perhatikan ketika masa golden age itu tadi, masa-masa emas 0 sampai 7 tahun ini. Ini bahaya, masa-masa yang paling bahaya sekali loh mas. Masa paling rentan, jadi diberikan pemahaman. Kalau 0 sampai 3 itu sulit. Nah, biasanya orang tua itu saya pernah temui ya, anaknya pakai kunciran gitu ya, atau anaknya pakai maca sampai menor. Wah, keren sekali, cute. Itu seperti mendukung mereka, mensugesti mereka untuk melakukan hal itu lagi. Itu berbahaya, Bapak Reza. Jadi perlunya kita awasi, karena 0 sampai 3 sampai 7 itu peniru yang baik, peniru yang sangat handal. Jadi harus berhati-hati. Saya juga pernah ngalami itu, anak yang nomor 2 itu yang cewek, pakai baju cowok, pakai baju cewek, karena umurnya masih 2 tahun, nggak paham. Ya. Tapi saya awasi, saya kasih tahu, pakai yang ini dok, cantik kalau pakai ini. Pakai pujian-pujian semacam itu, senang sekali anak. Akhirnya dia mulai pelan-pelan juga pakai baju yang semestinya. Nah, seperti itu Bapak Reza. Ya, oke. Terima kasih Pak Nanang. Oke, Bu Yohana mungkin ada yang ditanyakan. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup acara ini. Tidak ada? Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.